Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan anugerah, nikmat, kesehatan dan lain sebagainya yang terus-menerus Allah taala selalu membagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Nikmat taufik hidayah minallah, nikmat kita masih diluangkan waktu untuk bersama-sama kita menghidupkan antara maghrib sampai dengan isya untuk kita isi dengan kebaikan, dengan amal ibadah, dengan menuntut ilmu syariah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pembahasan kitab Sulamut Taufik, mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi kita khatam kitab ini sampai pada pembahasan yaitu perkara-perkara atau maksiat badan, maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Di antaranya yaitu, kita teruskan pelajaran yang lalu, wattikhadul hayawani gharada wa adamu mulazamatil mu'taddah lil maskani bighairi 'udhr wa adamul ihdad 'ala zauj. Di antara maksiat badan ialah antara lain menjadikan hewan sebagai sasaran untuk latihan menembak. Itu daripada maksiat badan. Kita belajar menembak dengan tujuannya jihad, maka dicatat pahala jihad. Ya memang dahulu zaman Rasul jihad menggunakan pedang, menggunakan panah. Kalau untuk zaman kita saat ini, jika musuh menggunakan senjata api, kita menggunakan pedang, bakalan kalah kita tentunya. Nah, jika seandainya berbicara di zaman ini kita latihan menembak atau latihan memanah dan lain sebagainya, jika kita niatkan untuk di jalan Allah, untuk kesiapan suatu saat nanti diperlukan untuk kita jihad, turun di medan perang, maka itu bagian dari sunnah Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak cuma kita latihan memanah, latihan berkuda, latihan renang, yang itu semuanya sunnah. Latihan nembak juga tujuannya kalau untuk kelak untuk
menjaga-jaga diri jihad fisabilillah, maka dicatat sebagai pahala jihad fisabilillah. Namun jika seandainya kita latihan menembak, namun yang kita jadikan sasarannya itu ya burung atau mungkin kelinci, ya alhasil binatang yang dijadikan sasaran untuk latihan menembak, maka itu tetap hukumnya haram. Ya selain binatang kan masih banyak, ya mungkin botol beling atau benda-benda lain masih banyak ya selain hewan. Kemudian maksiat badan lainnya ialah jika seandainya seorang wanita yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya, ya, berarti dia masih dalam masa iddah, Nah, wanita yang masih dalam masa iddah itu baik dicerai hidup atau mungkin menjadi janda karena suaminya meninggal, berarti si perempuan ini harus melewati masa yang disebut iddah. Nah, kalau dalam masa iddah, kalau di iddahnya cerai hidup 3 bulan, kalau cerai wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Nah, selama itu maka si janda tersebut tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah kecuali jika ada udzur, kecuali jika ada satu halangan yang diperbolehkan di dalam syariat. Ya kalau enggak genting banget, kalau enggak darurat, maka haram keluar rumah. Yang genting, yang darurat contohnya apa? Sakit, mau nggak mau harus ke dokter, oh darurat. Atau mungkin rumahnya itu terjadi waliyadzubillah kebakaran, atau mungkin gempa, banjir bandang, diperlukan untuk keluar rumah. Nah, maka dalam hal ini darurat. Keluar di sini boleh, halal, nggak haram hukumnya, nggak dicatat dia maksiat berdosa, nggak. Tapi kalau keluar tanpa udzur, ya keluar ya tujuannya ketemu teman, jalan-jalan, ya, dan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka ini dilarang. Nanti kalau udah selesai masa iddah, baru diperbolehkan dia keluar. Kemudian nggak hanya perkara keluar rumah yang dilarang, tapi perkara yang disebut dengan al-ihdad. Ihdad ini artinya suasana berkabung. Istri yang baru ditinggal suaminya harus menjalani masa ihdad. Nah, kalau ihdad artinya nggak boleh dandan, ya nggak boleh dandan, apalagi biar dilihat laki-laki lain. Oh, saya kan sudah janda, suami saya sudah meninggal. Iya betul, tapi harus ibu melewati masa ihdad. Ya iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kalau udah 4 bulan 10 hari baru diperbolehkan pakai lipstik, bedak, eyeshadow dan lain sebagainya. Ya waktu suaminya masih ada, suaminya belum meninggal, jarang dandan depan suami. Giliran suaminya udah meninggal, dia dandan biar dilihat laki-laki lain. Masya Allah. Nah, kalau keluar rumah pakai wewangian, pakai pakaian yang bagus biar dilihat orang. Kalau di dalam rumah depan suaminya daster seminggu kagak ganti. Masya Allah. Padahal tempat kita dandan ya dengan pasangan kita yang halal. Dandan depan suami, dandan depan istri, memakai wewangian depan suami, depan istri, oh pahalanya luar biasa besar di mata Allah. Sebaliknya,
Ya kalau dandan buat orang lain, ya waliyadzubillah, dosa besar di mata Allah Ta'ala. Kemudian wa tanjisul masjidi wa takdziruhu walau bitahir, mengotori masjid atau menjatuhkan sesuatu yang najis di dalam masjid. Ya, membuat sesuatu najis di dalam masjid, atau mungkin sesuatu yang enggak najis, sesuatu yang suci tapi kotor, mengotori masjid. Ya makanan, kecuali kalaupun mau ya dipasang apa tuh, sufrah begitu ya, taplak ya, taplak biar makanannya itu nggak berantakan. Nah, atau kalaupun ada di bagian teras, di teras masjid, jangan di bagian utama masjid. Kalaupun ada konsumsi makanan, ya harus siap untuk dibersihkan kotoran tersebut. Wah, di zaman Rasul ada orang yang, ya katakanlah orang yang belum paham mengenai Islam, belum betul-betul mengerti syariat Islam, ajaran Rasulullah. Nah, orang ini kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid, sahabat yang lain merasa kesal, mau diusir itu orang dalam keadaan kencing. Ditahan sama Rasulullah, dilarang, jangan. Kalau kamu usir orang itu dalam keadaan dia kencing, nanti najisnya malah kemana-mana, nggak cuma jatuh pada satu tempat. Ini kecerdasannya Rasul. Jadi bukan Rasulullah mendiamkan di sini, Rasulullah menganggap itu perkara yang sepele, bukan karena Rasul tidak menghargai masjid, karena Rasul berpikir beliau, oh, kalau seandainya saya marahi itu orang, saya usir, maka najisnya kemana-mana. Lebih baik udah diamin sampai selesai kencingnya, berarti najisnya hanya ada di satu tempat. Ya, enggak kemana-mana itu najis. Ya, sampai jangankan perkara yang najis, perkara yang suci seperti seseorang yang junub atau mimpi basah di dalam masjid aja nggak boleh, haram. Artinya harus cepat-cepat keluar dari masjid. Orang junub atau mungkin wanita yang haid itu nggak boleh di dalam masjid. Ya, sebab darah haid itu najis. Kemudian junub atau air mani itu walaupun nggak najis, air mani nggak najis, suci. Walaupun sifatnya nggak najis, sifatnya suci, tapi pada umumnya sudah dianggap sesuatu yang menjijikkan, air mani. Makanya orang yang junub tidak boleh berada di dalam masjid. Lalu wattahawunu bil haji ba'dal istita'ah ila an yamut. At-tahawun artinya melalaikan, dalam artinya menunda-nunda untuk pergi haji padahal ia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya sudah masuk kategori mampu, dan mampu di dalam haji itu tidak hanya sebatas biaya. Mampu di sini biaya ada, dan biaya di sini nggak hanya perjalanan pulang pergi, nggak hanya tiket pesawat, ya biaya untuk tiket pesawat, biaya untuk meninggalkan nafkah anak istri yang ditinggalkan di rumah, dan masuk kategori biaya di sini biaya hidup selama kita berada di tanah suci. Nah, mungkin kalau sekarang ini kita ikut rombongan, kita daftar ke suatu travel, ya makan 3 hari sudah dijamin dari pihak travel. Nah, kalau seandainya nggak ada jaminan makanan, berarti kita harus megang biaya hidup selama kita di tanah suci.
Kita mungkin ada 30 hari, ada 40 hari. Apalagi zaman dulu, zaman ayah kita, orang tua kita, zaman kakek kita, tuh kalau pergi haji antara hidup dan mati. 6 bulan perjalanan lewat laut, HP belum ada, ya boro-boro WhatsApp, Facebook, HP aja belum ada. Kalau sekarang udah bisa video call depan Ka'bah. Ya, jadi nggak kayak dulu. Ya dulu tuh betul-betul dinanti-nanti kedatangannya, saking kangen, saking rindu, saking ingin mendapat keberkahan, ada keluarganya baru pulang haji, ya, dimintain nanti doanya mustajab. Nah, mampu di sini biaya hidup di sana, biaya nafkah, ongkos pulang pergi, kemudian mampu di sini sudah membebaskan diri dari hutang piutang, dan mampu di sini aman perjalanan. Nah, kalau seandainya ada salah satu syarat yang barusan saya sebutkan tidak mencukupi persyaratan itu, maka belum dianggap orang itu mampu. Dalam artian orang itu belum dianggap wajib melaksanakan haji. Nah, sekarang mungkin berarti kalau sekarang nih pandemi ini, kalau seandainya tahun ini nggak ada haji, berarti udah 2 tahun, udah 2 kali. Nah, ini masuk dalam kategori aman, keamanan. Berarti pihak Arab Saudi, ya, ingin adanya keamanan dalam artian aman untuk tidak masuk ke negerinya virus corona. Nah, kalau seandainya kita kategori mampu, duit udah siap, utang udah dilunas-lunasin, nafkah anak istri udah dipisahin, udah masuk kategori mampu, tapi cuma ada satu nih alasannya, ya, dalam artian tidak ada keamanan, takut nanti wabah penyakit menyebar misalnya. Nah, kalau seandainya kita nggak pergi haji juga, tahu-tahu nggak sempat pergi haji tahun depan, kita sudah dipanggil ke rahmatullah, maka kita nggak ada dosa di mata Allah. Berarti kita nggak dianggap kita ini menunda-nunda untuk pergi haji. Ya, yang membuat kita nggak jadi pergi haji bukan dari biaya, bukan dari apapun, dari sebab coronanya. Atau mungkin semua udah cukup, semua udah disiapin, udah dipenuhi, tapi perjalanan kagak aman. Maksud perjalanan gak aman gimana? Kalau dari Indonesia ke Arab Saudi melewati satu negara yang sedang konflik, misalnya sedang ada perang, khawatir nanti pesawat kita nih salah sasaran, kena tembak, kena bom, pesawat kita nanti bakal meledak, kebakar. Berarti perjalanan nggak aman. Dalam hal ini belum masuk kategori mampu. Jadi kalau seandainya kita nggak haji, nggak ada dosanya di mata Allah Ta'ala. Yang haram hukumnya itu orang yang melalaikan, yang menganggap perkara haji ini tidak begitu penting, atau mungkin ada orang yang ada uang tapi dia sayang mau pergi haji, ya, ketimbang duitnya buat haji enakan beli tanah, beli mobil, beli kontrakan, ya, haji 80-100 juta habis begitu aja, sayang duit segitu banyak. Masya Allah. Kan belum lama ada satu tokoh, saya nggak mau sebut namanya, yang menyebutkan itu mubazir, buang-buang pemborosan, pergi haji dibilang pemborosan. Masya Allah. Padahal bagian daripada rukun Islam. Kalau udah bagian dari rukun Islam, berarti syarat menjadi muslim harus memenuhi semua rukun Islam.
Yang terakhir kan pergi haji bagi yang mampu. Nah, berarti kalau nggak mampu, ya nggak masalah nggak pergi haji. Ya, nggak harus dipaksakan juga. Saya nggak mampu, tapi saya harus memaksakan diri. Nggak harus dengan cara memaksakan diri. Walaupun memang seandainya kita memaksakan diri juga nggak masalah, nggak dosa. Saya memaksakan diri. Gimana? Saya nggak mampu, tapi saya mau paksain diri. Tetap saya harus pergi haji, ya nggak dosa juga. Tetap kalau dia pergi haji ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Nah, kemudian wal istidanah liman la yarju wafa'an lidainihi min jihati zahirah walam ya'lam da'inuhu bidzalik. Menagih hutang kepada seseorang yang ia anggap tidak mampu untuk membayar hutang. Jadi menagih hutang kepada seseorang yang dia tahu nggak bakalan sanggup bayar hutang, kenapa kau ditagih? Atau mungkin menagih hutang ya, padahal belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo kan udah sesuai perjanjian. Ini saya pinjam uang sekian, saya kasih tempo paling lambat 1 bulan. Belum juga 1 bulan, baru 2 minggu udah main ditagih aja. Ya ditagih udah gitu dengan cara dipaksa lagi. Ya nggak mau tahu, sekarang juga kalau enggak rumah kamu saya sita, kalau enggak motor kamu saya ambil. Kan belum jatuh tempo. Sesuai dengan kesepakatan harusnya. Nah, jangan kita menggunakan kekuatan kita. Oh, kalau kamu nggak bayar, saya akan panggil beberapa orang. Ya, kamu akan kamu dan keluarga kamu akan diculik, akan dianiaya. Ya Allah. Makanya ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu membahas masalah hutang piutang. Setengah lembar full, 1 ayat setengah lembar. 1 ayat apa? Iya 1 ayat setengah lembar ngomongin masalah hutang. Firman Allah. Kalau mau urusan hutang ada 2 saksi. Ya. Ada dicatat ada 2 saksi dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk saksi mata. Itu dalam syariat Islam seperti itu kalau perkara hutang piutang. Jangan nantinya kalau nggak ada dalam bentuk tulisan, nggak ada saksi mata, nanti yang si A ngomong udah bayar, si B ngomong belum bayar, udah. Siapa yang benar? Pasti salah satu ada yang benar, pasti ada yang salah. Kenapa nggak ada saksinya? Kalau ada saksinya kan dia bakal ngebantu. Oh iya belum, enggak saya saksinya, kamu belum bayar, mana buktinya? Kemudian wa adamu indharil mu'sir, tidak memberi tempo, tidak memberi tempo kepada orang miskin yang meminjamkan hutang. Kalau seandainya kita ingin tujuannya betul-betul membantu orang yang butuh, orang yang fakir, orang yang miskin, kasih tempo. Kalau nggak dikasih tempo, ya susah juga dia mau ngumpulin uang. Gimana cara untuk membalikin hutangnya? Jika seandainya tidak memberi tempo ya untuk si miskin membayar hutangnya, maka itu termasuk maksiat badan. Wa badlul mali fi maksiyah, mengeluarkan harta untuk bermaksiat. Ya, harta kita ini titipan Allah Subhanahu wa taala, akan membawa kita ke surga, akan membawa kita ke akhirat kalau kita gunakan di jalan Allah taala, di jalan ketaatan, bukan di jalan maksiat. Nah, selama kita menggunakan harta di jalan maksiat, ya maka
itu termasuk maksiat seluruh badan. Contoh, kalau ngebantu anak yatim susahnya bukan main. Ya, kalau ada acara keagamaan sulit untuk ngeluarin uang. Tapi kalau ada di kampungnya ada acara dangdutan, nyawernya paling gede. Ya, ada biduan yang menunjukkan aurat, ya, yang auratnya tersingkap, yang diharamkan untuk dilihat, nyawernya paling gede. Berarti hartanya ini digunakan di jalan maksiat. Nanti bakal dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harta yang Allah kasih, kenapa kau digunakan untuk lupa kepada Allah, untuk meremehkan agama Allah Ta'ala. Wal istihanatu bil mushafi wa bi kulli ilmin syar'i, menghina segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat termasuk mushaf. Apapun yang berkaitan dengan syariat kita hinakan, kita rendahkan, maka itu termasuk maksiat badan. Ya, syariat Islam banyak. Ya, syariat antara lain yang berhubungan dengan syar'i, masjid, adzan, takbir keliling, ya, syiar-syiar Allah. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk bagian ketakwaan hati. Wa tamkinus sabi ghairal mumayyiz minhu, mengizinkan anak kecil yang belum mumayyiz untuk memegang Al-Quran. Kita sebagai orang tua, kalau ada anak kecil kita nenteng Al-Quran, jangan kita diamin. Kalau kita diamin, kitanya yang ikut kecipratan dosanya. Yang diperbolehkan itu, walaupun anak kecil yang belum baligh, tapi dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz, memegang Al-Quran tanpa wudhu boleh dengan niat apa? Dia niat membaca Al-Quran, niat belajar baca Al-Quran. Yang sudah mumayyiz, apa sih mumayyiz? Mumayyiz itu bisa makan sendiri, cebok sendiri, usia sekitar 6 sampai 7 tahun. Ini udah bisa makan sendiri, cebok sendiri, padahal kan belum baligh. Baligh itu kan minimal usia 9 tahun, 9 sampai 15 tahun, ini usia baligh. Kalau di bawah 9 tahun belum baligh. Nah, kalau udah menginjak usia 6 tahun, walaupun belum baligh, dia sudah disebut mumayyiz, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Kalau mumayyiz, seandainya megang Al-Quran, tujuannya bukan mau main-main, bukan. Tujuannya karena ada guru ngaji, dia lagi mau belajar baca Al-Quran. Kalau tujuannya belajar baca Al-Quran, diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya tidak untuk belajar baca Al-Quran, maka haram untuk dipegang. Yang anak kecilnya megang, ya dia kagak ada dosanya, dia kagak paham. Nah, kita orang tua kalau kita kagak larang, kita diamin, ya kitanya yang dosa sebagai orang tua. Nah, beda halnya kalau sudah baligh. Kalau sudah baligh, seandainya memiliki wudhu, ya boleh megang Al-Quran. Tapi kalau baligh tanpa wudhu, haram untuk memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran boleh tanpa wudhu, tapi memegang Al-Quran wajib memiliki wudhu. Megang, nenteng, bawa, wajib punya wudhu. Kalau cuman baca doang, nggak wajib. Tapi memang sunnah, walaupun membaca Al-Quran, sunnah dia berwudhu. Kecuali kalau seandainya kita di jalan, nggak ada wudhu, belum sempat wudhu, padahal disunnahkan wudhu itu di setiap saat. Kita sebagai seorang muslim sunnah menjaga wudhu. Keluar rumah pun kita mau ke sekolah, mau ke kantor, mau ke pasar, kita mau ada urusan dagang, sunnah kita wudhu.
Seandainya di jalan kita nggak punya wudhu, kita lihat ada Al-Quran di jalanan, mungkin ada orang bawa Al-Quran, tasnya kebuka atau sobek, Al-Quran yang dibawa jatuh ke jalan. Ya saya nggak punya wudhu nih. Nah dalam hal ini darurat, nggak punya wudhu nggak apa-apa, ambil itu Al-Quran, angkat, diletakkan di tempat yang tinggi. Jangan sampai nantinya dilindas mobil, diinjak-injak sama orang yang lewat. Nah kalau dalam hal ini darurat, megang Al-Quran tanpa wudhu boleh, darurat. Tapi kalau nggak darurat, haram untuk kita pegang Al-Quran. Kemudian taghyiru manaril ardh, artinya merubah tanda batas tanah. Merubah tanda batas tanah. Punya tanah sekian batasnya, di samping tanah dia ada tanah orang, karena dia tahu kagak bakalan ketahuan, yang punya kagak datang-datang, nggak pernah dikontrol tanahnya. Tanda batasan tanah kita rubah, kita pindahin, kita tancepin di tanah milik orang. Berarti kan ini merubah tanda batas tanah. Dengan tujuan apa? Kalau kita jual kan ukurannya lebih gede, lebih panjang, lebih banyak lagi uang yang masuk. Nah ini tidak diperbolehkan. Uang hasil tersebut ya uang dari uang yang haram, makan dari perkara yang haram, ngasih makan anak istri dari uang yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka layak untuknya. Waliyadzubillah. Kemudian wattasarrufu fi syari' bima la yajuz. Nah, menggunakan jalan umum, ya, dengan sesuatu yang sifatnya umum tapi kita gunakan untuk kepentingan pribadi, ya, menggunakan jalan umum. Contohnya apa? Kalau seandainya cuma sekedar nutup jalan karena ada tenda kawinan acara, namanya tenda kawinan acara kan nggak setiap hari. Nah, kalau seandainya kita udah minta izin sama RT, sama warga setempat, tetangga sekitar, minta maaf, minta ridhonya, saya izin mau tutup jalan, ada hajatan, ya minta pemaklumannya. Nah, mereka mengizinkan, ya udah halal, nggak masalah, kita gunakan untuk umum. Tapi kalau sekiranya kita gunakan perkara atau jalan umum tapi sifatnya permanen bukan sementara, contoh parkir mobil, ya kalau mau parkir mobil ya di garasi rumah. Kalau nggak punya garasi rumah nggak usah beli mobil. Kalaupun mau parkir di jalan yang sifatnya jangan terus-terusan, ya cuman semalam 2 malam masih bisa dimaklumin. Ini ditaruh depan rumahnya, depan rumahnya itu di jalanan, kan jalan milik umum, bukan punya dia. Bikin warung, parkir mobil, sauna. Itu bukan harian lagi, tahunan. Nah, dalam hal ini banyak orang anggap nggak apa-apa, ada perkara yang sepele ini, padahal ini ngambil hak orang loh, ngambil hak orang. Nggak usah mobil dah, kelebaran, pohonan, tanaman ditaruh di depan rumah. Jadi dia kan ada got, nah samping got tuh ditaruh pohonan. Itu kan bukan halaman rumah dia. Kalau mau taruh pot tanaman di halaman rumah, itu milik Anda, rumah Anda, tanah Anda. Tapi kalau udah di depan rumah, berarti bukan di rumah kan, di jalan. Nah ini tidak diperbolehkan. Sebab apa? Mengganggu orang yang berlalu lalang. Ya, jadi hak orang bukan hak kita, dilalui orang.
Kalaupun mau di depan rumah, di jalan, kalau jalannya jalan buntu, nggak bakal mungkin orang lewat jalan buntu, itu nggak masalah. Tapi kalau jalan umum, apalagi jalan yang jalan hidup, jalan apa namanya, Perlintasan. ya perlintasan gitu ya, kalau lagi macet suka dilalui itu jalan, nah, berarti harus betul-betul kosong, jangan sampai mengganggu hak orang yang lewat. Banyak itu. Nah, ini banyak banget yang model begini. Nah, kemudian wasti'malul mu'ar fi ghairil ma'dhuni lahu fihi aw zada 'ala al-muddatil ma'dhun lahu fiha aw a'arahu li ghairihi. Meminjam sesuatu atau meminjam barang tanpa izin sang pemiliknya. Minjam barang tanpa izin sang pemiliknya, atau dia minjem barang sama seseorang tapi dipinjemin lagi ke orang lain. Kita minjem motor sama teman kita, nah terus kita minjemin lagi sama teman kita yang lain, itu kan bukan hak kita. Kita boleh minjem, jangan kita pinjemin lagi ke orang. Kalaupun mau kita pinjemin ke orang, kita minta izin dulu sama si pemiliknya. Bang, ini kan saya minjem nih motor, saya boleh gak minjemin adik saya? Oh iya silahkan pinjemin. Nah ini kalau seandainya kita minjem tanpa izin, atau kita meminjam dapat izin tapi kita pinjemin orang lain tanpa kita meminta izin. Nah, kalau seandainya dia nggak ridho, ya maka dosa kitanya. Tapi kalau kita tahu dia bakalan ridho, yang kita pinjemin itu orang kenal. Oh sekiranya kalau saya pinjemin nih, dia nggak bakal marah. Kenal juga, ya satu RT juga, tetangga juga nggak bakal marah. Nah kalau dalam hal ini nggak masalah. Tapi kalau sekiranya yang kita pinjemin barang nggak kenal, si pemiliknya nggak kenal sama orang yang kita pinjemin, dan dia nggak ridho, ya nggak ikhlas, nggak rela, maka dosa kita. Hakata. Fadal, ada mau bertanya mungkin? Sisa 5 menit. Tentang masa iddah tadi Ustaz. Ustaz bilang tadi seorang perempuan apabila dengan suaminya itu masa iddahnya 2 bulan. Kurang lebih ya kata Ustaz. Terus andaikan nih, andaikan dia pengen untuk nikah atau ngebet banget untuk nikah pada saat itu, anggaplah seminggu Ustaz. Kira-kira pernikahannya halal atau haram Ustaz? Nggak boleh, nggak sah, nggak sah. Kan buat nih maksudnya, udah nggak bisa ditahan lagi Ustaz. Seperempat ini maksudnya. Kira-kira gitu Ustaz. Halal atau haram? Jadi nggak sah pernikahannya. Sabar aja Pak Haji. Janda cepat sabar lagu. Bener, tapinya Pak Haji yang Oh iya, mesti diselesaikan dulu. Kalau ini ada soal untuk tadi nyambung, nggak ada yang kasih nafkah dia mesti cari nafkah. Misalnya dia meninggal mesti iddah misalnya, atau cerai mesti iddah, tapi nggak ada yang kasih nafkah, dia mesti cari nafkah. Gimana? Iya, nah kalau dalam artian membahayakan nyawa, arti kan dia butuh makan. Nah, sedangkan makanan di rumah kagak ada, saya butuh makan. Ya dalam hal ini darurat, dia keluar buat cari makan. Nah, namun pas dia keluar, jangan ntar dia keluar setiap hari dia keluar buat cari pekerjaan atau makan. Dia datengin aja keluarganya atau orang terdekatnya, ya tolonglah saya kan lagi masa iddah, nggak boleh keluar, bisa nggak gitu pinjemin uang, atau bisa nggak ngirimin makanan. Nanti kalau sudah selesai masa iddah saya bakal pulangin itu uang utang. Jadi keluar di sini boleh, cukup sekali aja, datang ke rumah temennya atau saudaranya, ngabarin saya nih
masa iddah nih, tolong bantuannya. Kan maksudnya kalau bantuan itu kan sekali-sekali. Nah, kalau ini kan waktunya lama. Apa mungkin misalnya bantu terus menerus selama bisa 3 bulan atau 4 bulan 10 hari. Kan banyak sekarang yang bermasalah itu dia meninggal suaminya, dia nggak punya apa-apa. Dia mesti kasih nafkah anaknya sama dia sendiri. Itu banyak kasus begitu. Dalam hal ini darurat. Kalau nggak ada uluran tangan, Iya. udah boleh. Tapi kalau ada uluran tangan, Betul. dibantu, dikirim makanan segala macam, tapi dia tetap keluar ya, nggak boleh. Apalagi yang laki gitu. Ya, Kalau karyawan itu misalnya suaminya meninggal, itu kan tidak mungkin dicuti dari perusahaan selama 3 bulan. Karena 2 minggu gimana? ya berhenti. Berhenti jadi pegawai. Iya. Ya, ya artinya ya memang hidup resiko harus dijalanin. Kayak jadi bukan dijadikan alasan gitu. Kayak semacam saya sudah dapat pekerjaan, tapi di pekerjaan saya itu dilarang untuk sholat di dalam kantor, dilarang sholat 5 waktu dan setiap kali masuk waktu sholat Jumat nggak diizinkan untuk sholat Jumat. Nah kalau kita kejadian begitu, oh ya udah, cukup sampai di sini, cari tempat lain. Jangan lantas kita jadikan wah udah dah, ini kan bagian dari ya hidup. Allah Maha Tahu. Allah mungkin ngemaafin dosa-dosa saya kalau saya kagak sholat, kan tujuan saya cari nafkah, nggak bisa, karena nafkah itu kan bukan hanya dari satu jalan. Satu lagi Ustaz, masalah itu soal pinjam-pinjam memakai hak yang orang memakai hak orang. Bagaimana dengan ceritanya pemerintah Indonesia yang memakai dana haji untuk urusan lain, termasuk kezaliman? Dolim di atas kezaliman itu. Ya kadang-kadang kan kemarin masih ada perkataan ini kan sudah ada mandatnya, kan sudah diserahin, berarti terkena pemerintah atau mau diapain gitu. Iya. Kalau yang naruh uang haji nggak ngizinin, haram. Ya kan udah pasti nggak sah, karena memang niatnya buat haji, bukan buat yang lain. Maksudnya di Nggak bisa, nggak boleh, tetap nggak boleh. kan soalnya ada ustaz di situ, ada ulama di situ yang masih kayak gitu. Ya, artinya kalau udah masuk ke lingkaran itu ya Aja ulamanya dolim yang ada di situ, Makanya di sini bukan yang ini ngomongin tadi dolim itu. tapi insya Allah sih nggak betul gitu. Yang kita minta mudah-mudahan masih aman duit haji. Mudah-mudahan sih nggak betul gitu beritanya. hoak gitu. Ya mudah-mudahan yang kita harapkan demikian, yang kita harapkan Pernah dipakai itu duit. insya Allah. Daripada minjem lagi jual surat utang, mendingan yang ada dipakai. Pokoknya baik buruknya negeri, gimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya zalim, udah rakyatnya jauh dengan para ulama.